yang lebih besar. Ya, sepak bola putri usia push semua. Sering menyindir sesama artis di media sosial hingga bongkar aib, bahkan paling sering berseteru dengan artis lain, membuat Nikita Mirzani dikenal sebagai artis penyinyir. Alasan tersebut bukan tak berdasar. Banyak fakta dari jejak digitalnya yang menunjukkan bahwa Nikita Mirzani artis penyinyir yang paling sering berseteru dengan sesama selebriti lainnya, hingga sering melontarkan kata-kata kasar adalah memang benar adanya. Sinting! Mudah-mudahan bos di situ teteh mangkak! Ah! Yang sana gue colok ya bolongan hidung lo! Tolol, lupa dulu ya, lupa! Gitu, wih, anjis, tau gak? Pak! Anjir lah semua ya! Tusuk nih bawangnya! Goblok! Jadi kata-katain goblok gak terima! Anjing! Apa? Juga guanya malah bikin tambah kaya raya itu udah pasti. Iri apa yang mau diiriin? Masa gue iri sama setan? Yang bener aja dong. Ini palsu juga mahal ini. Made in Korea cuy, mahal. Emang iya, emang harta kagak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada harta, lu bisa mati. Karena saya beli marmer aja buat ubin yang saya injek 700 juta mbaknya. Menurut seorang Nikita Mirzani. Tapi yang ngejudge itu rata-rata miskin. Memang kenyataannya kayak begitu. Kita gitu. harus lihat secara real gitu dong. Ya? Yang selalu cari masalah sama Niki. Buat beli sepatu yang Niki injek aja mungkin mereka nggak sanggup gitu. Buat keladenin kalian netizen anjing itil-itilan yang nggak pakai otak. Kalau yang lesbi yang ngatain gua sentil itilnya. Kayak emang gua kaya. Kalau gua nggak kaya, gua nggak akan kayak begini, tolol. Mata lu buta apa? Goblok. Sebut saja Zaskia Gotik. Di saat kemunculan Zaskia di dunia hiburan, Niki mulai mencibir dan mengatakan pada wartawan infotainment bahwa Zaskia hanyalah lulusan SD dan hal lainnya yang membuat Zaskia menangis di depan kamera saat acara hitam putih bersama Deddy Corbuzier. Perseteruan Zaskia Gotik dengan Nikita Mirzani makin panas saja. Pasca menyebut tak lulus SD hingga membuat Zaskia menangis. Dia berbicara seperti itu haknya. Ya memang memang lulusan SD, SMP nggak lulus gitu kan. Neng juga memang kan dari awal juga memang Neng bilang Neng nggak sekolah tinggi, Neng orang kampung, Neng apa adanya. Wanita yang pernah tersandung kasus keributan di tempat hiburan malam ini seolah tak terima ketika Zaskia kerap mengaku gadis polos dari desa. Zaskia yang kerap kali mengaku masih polos dan bersikap apa adanya, oleh Nikita juga disebut sudah biasa berfoto vulgar sejak dulu. Tak lama beredarlah di dunia maya foto-foto Zaskia dengan gaya dan busana yang minim yang diduga dari sebuah majalah terbitan dulu sebelum Zaskia meroket namanya. Begitupun Ayu Ting Ting yang pernah ia buat menangis karena nyinyiran pedasnya. Selain di media sosial, Niki pun melontarkan nyinyiran hingga cerita lainnya tentang Ayu yang tidak mengenakan yang ia lontarkan di acara TV Live Pagi-Pagi Pasti Happy di Trans 7. Hal tersebut pun mengundang para sahabat Ayu yang juga host dari acara Brownies yaitu Ruben, Ivan Gunawan dan Dewi Persik bereaksi keras. Bahkan secara live, para sahabat Ayu ini sesama selebriti itu pun angkat bicara terkait kekecewaannya pada acara Pagi-Pagi Pasti Happy yang telah menyudutkan Ayu Ting Ting. Mereka membela Ayu dan meminta tim dari acara Pagi-Pagi Pasti Happy tersebut untuk menyelesaikan urusan dengannya. Karena sebagai sahabat Ayu Ting Ting, mereka tidak akan tinggal diam saat sahabatnya dipojokkan. Secara live, saya menyatakan kekecewaan dengan Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya minta krunya datang ke saya, temui saya secara jantan karena kalian on-airkan sesuatu yang bikin ricuh. Orang terus gosip-gosip terus. Ayu diam bukan berarti Ayu kalah. Ayu diam bukan berarti Ayu menyerah. Tapi Ayu tidak ingin memperlarutkan sebuah masalah. Jadi kalau tanya bagaimana saya setia sama sahabat, sama teman, jangan tanya kesetiaan saya. Saya akan bela habis-habisan. Makanya ngerti juga ya kenapa Koko begitu, tapi ya dia punya alasan tersendiri.
itu acara gosip. Nikita juga sempat menyindir Via Valen yang disebutnya lebay saat Via mendapatkan DM di Instagram dari pesepak bola yang dianggapnya telah melecehkan dirinya. Nyindiran Nikita tersebut dibanjiri oleh serangan netizen yang membela Via Valen. Nikita tampaknya tidak setuju dengan tindakan Via, bahkan menilainya lebay. Alhasil Nikita pun dihujat netizen. Tidak hanya dengan selebriti lainnya, Niki pun berseteru dengan suaminya kala itu, Dipolatif. Bahkan Niki juga tak segan menceritakan aib dari suaminya di publik. Hingga ia berseteru dengan pengacara kondang Elsa Sharif, kuasa hukum Dipolatif, dan mengamuk sambil menunjukkan tangannya ke arah Elsa Sharif pada acara TV Hotman Paris Show. Dia cuma sebagai kuasa. Tapi mulutnya dijaga juga dong. Jangan seolah-olah saya ini yang gimanain sama si Jet. Dah, Nik yuk. Gimana ibu? Ibu perempuan. Dah, Nik yuk. Apa ibu punya hati nurani? Niki sayang. Bo, dari segi kulit aja, kulit gua masih kenceng, buat dia udah kendor. Dari segi keuangan aja, uang gua lebih banyak daripada dia. Dan masih banyak lagi selebriti lainnya yang pernah ia usik hingga adu mulut dan bongkar aib, seperti dengan mantan istri Aming, Evelyn, suami istri selebriti Usi dan Andika Pratama, DJ transgender Gaby Fiesta, Lucinta Luna, Barbie Kumalasari, dan Farhad Abbas. Niki pun sempat lontarkan bahwa ia sebal pada Atta Halilintar, walaupun pada akhirnya kini Niki telah collab konten YouTube dengan Atta. Pertengkaran panas Nikita Mirzani dengan mantan istri Aming Sugandi, Evelyn Nada Anjani. Gara-gara lo gue dibenci sama Aming. Kok gara-gara gue? Harusnya lo kalau sebagai teman, kalau satu manajemen lo harusnya gak bikin gue dimarah-marahin sama Aming justru. Komennya dilimitin. Gak kuat lo Pak Sutri berdua, ha? Lihat dong kayak gue, komen gue gak ada tuh dibatas-batasin. Salah lakinya, yang sibuk bininya. Mana tuh laki? Gak ada nyalinya apa? Itu laki, aduh apa ya dibilangnya ya? Dibilang homo, anaknya banyak, ya bingung juga gue. Ya makanya kenapa rezeki gue ini mengalir begitu deras? Karena gue nggak pernah bikin mampus atau matiin rezeki orang, ya. Punya muka, itu juga simpenan di sini dibayarnya pakai uang rupiah. Tolong, lupa lu ya, lupa. Kita tolongnya sama abang-abangan lu, tapi abang-abangan lu dihina sama laki lu. Ngerti nggak? Susah sih kalau pensiun. Penyanyi cantik yang dikenal dengan jargon-jargonnya, Syahrini pun tak luput dari bahan nyinyiran Nikita. Namun Syahrini tak menanggapi hal tersebut. Saat ada pemberitaan papa angkat Syahrini yaitu Papa Loren, Nikita pun turut memanasi. Hingga kasus video syur hoax Syahrini, di mana penyebarnya telah dipolisikan dan telah tertangkap. Suami Syahrini, Renu Barak, dan Syahrini akan melaporkan juga netizen yang sudah terlewat batas, memfitnah dan membuli dirinya. Kasus pelaporan Syahrini tersebut membuat Nikita ikut angkat bicara. Dalam konten YouTube bersama Melanie Ricardo, Nikita menyatakan bahwa seorang public figure seharusnya siap dengan konsekuensinya. Baru-baru ini Nikita berseteru panas dengan Baim Wong. Bahkan perseteruan kali ini menjadi trending topik di media sosial. Berbagai media ramai memberitakan tentang perseteruan Nikita Mirzani dengan Baim Wong. Awal perseteruan ini disebut dimulai dari pembicaraan Nikita dalam konten YouTube saat collab bersama Uus dan Febrian Paleka. Niki mulai menyentil seseorang yang dipercaya orang yang dimaksud adalah Baim Wong sesuai dengan petunjuk yang ia lontarkan. Dalam konten tersebut, Niki mengaku kesal dan benci pada orang tersebut yang telah menggiring opini. Seolah-olah dalam kasus barang-barang Baim Wong yang hilang adalah Iam tertuduh sebagai pencurinya, di mana Iam adalah mantan pegawai Baim Wong yang sekarang bekerja pada Nikita. Jangan pernah ngusik gue, apalagi anak buah gue yang bilang sama artis yang kalian bilang baik itu, ya jangan menggiring opini seolah-olah ya anak buah gue itu maling gara-gara kerja di gue. Jangan salahin gue kalau gue ngamuk. Tak hanya itu, Nikita pun menyinggung tentang konten giveaway Baim Wong hingga ancam akan bongkar aib Baim Wong. Gue kalau mau ngebantu orang nggak 1 juta, nggak 1,5 juta.
Gue kalau ngebantu orang langsung 10 juta uang gue sendiri, nggak pakai sponsor. Bedanya tuh signifikan banget antara gue dan artis yang lagi kalian bela, anjing. Mulai menyinggung konten YouTube Baim Wong tentang harga tanah di Pondok Indah yang dianggapnya membodohi penonton. Karena tidak ada tanah yang seharga 135 juta per meter. Walaupun pada faktanya dalam konten tersebut, Baim Wong tidak menyebutkan harga tanah tersebut, melainkan ayah dari Wulan Guritno. Ini kan 850 meter. Berapa sih Pak harganya? Tadi Eyang soalnya nggak per meter di Pondok Indah nih. Ini ya per meternya berapa sih? Aku nggak tahu. Sekarang pasaran 130 sampai 150. Tapi ada yang beli nggak? Enteng aja. Nggak ada 1 meternya 135 juta. Sinting. Awas kalau nggak beli rumah ya. Kalau cuma bikin doang. Ya. Walaupun pernah diberitakan bahwa dulu Nikita pernah dekat dengan Baim Wong dengan adanya bukti foto-foto mesra Nikita dalam pangkuan Baim Wong, namun faktanya kini keadaan mereka telah berubah menjadi perseteruan panas. Perseteruan panas yang diawali oleh Nikita tersebut, Baim Wong tidak turut membalas dengan hal yang serupa. Baim Wong dan Paula hanya memberikan sebatas klarifikasi terkait hal yang diusik oleh Nikita tentang dirinya. Dalam perseteruan tersebut, banyak rekan sesama selebriti yang ikut menanggapi dan mendukung Baim Wong, juga dari berbagai kalangan, seperti Dewi Persik, Shireen Sungkar, pengacara Hotma Sitompul, Ustadz Felix Show, juga sahabat terdekat Niki yang sering dipanggil Kak Fitri, hingga Vicky Notonegoro yang pernah dekat dengan Niki beberapa waktu lalu turut berkomentar dan mendukung Baim Wong. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia, biar Tuhan yang bertindak. Vicky Notonegoro pun sempat utarakan kekesalannya pada Niki beberapa hari lalu saat Niki menyebutkan bahwa selama melakukan hubungan dewasa, Vicky lah yang paling sebentar atau dengan kata lain kurang memuaskan. Kekesalan Vicky Notonegoro yang ia tuliskan di media sosial dan ditunjukkan kepada Nikita itu, Nikita membalasnya dengan memanggil alat kelaminnya yang imut dan menantang balik Vicky. Bukan mantan ya, tapi ini mah siapa aja cowok yang sama gue lah ya. Yang sebentar, temen lu. Siapa? Vicky Notonegoro. Tak ketinggalan mantan kekasih Nikita Mirzani pun, yaitu Kiki The Potters, turut berkomentar pedas. Intinya saya mendukung secara moral Baim Wong, dan saya juga postingan saya jelek sama Baim Wong. Ya, laporannya banyak, LP-nya banyak, bikin gaduh, semua artis mau dimusuhin. Sangat saya sayangkan ya, ada tipikal public figure model begitu, semua diajak berantem teman-teman artis. Ya mungkin sekarang udah punya uang kali ya, plusnya ya. Yang kita dibangga-banggain kan punya uang kan. Negatifnya, minusnya itu ya saya melihatnya troublemaker sih, karena urusan dengan polisi, hukum. Dari perseteruan panas Nikita Mirzani dan Baim Wong, netizen pun ramai menanggapi dan sebagian besar mendukung Baim Wong, sampai banyak netizen yang menyerang Niki di media sosial. Tak terima atas banyaknya serangan netizen pada dirinya, Nikita lantas lontarkan makian disertai ancaman akan melaporkan pada polisi bagi netizen yang ikut mengomentari hal yang dianggapnya menyerang dirinya atas kasus perseteruannya dengan Baim Wong. Buat keladenin kalian netizen anjing itil-itilan yang nggak pakai otak. Kalau yang lesbi yang ngatain gue sentil itilnya. Lo kalau mau ngebela artis yang lagi lu bela aja. Tidak perlu lu ngomong sama tuh artis, lu ribut sama gue anjing. Ngapain ngebela-bela? Jadi fans boleh, tolol jangan. Tusuk nih bawahnya. Goblok. Jadi kata-katain goblok nggak terima. Anjing. Jadi gue akan memilih 20 komentar tersadis yang memaki-maki gue yang akan gue laporin ke polisi. Apakah perempuan-perempuan di sana setuju dengan perkataan seperti itu seorang influencer, seorang Nikita gitu yang sudah dikenal public figure, perkataannya seperti itu gitu. Dari kebiasaan nyinyir, makian, bongkar aib, hingga perseteruan antara Nikita Mirzani dengan banyak selebriti, ada apa dengan Nikita Mirzani? 180 derajat berubah gitu kan.
Apa kalau menurut ilmu apa? Bipolar atau semacamnya lah, sejenisnya begitulah. Vicky Notonegoro sempat memposting tentang bipolar, yang banyak netizen mempercayai bahwa postingan tersebut tengah menyindir Nikita Mirzani terkait perseteruannya dengan banyak selebriti dan yang terbaru dengan Mbak Imbong. Tak hanya Vicky, Nyai Kidul juga menanggapi kisruh dari perseteruan Niki dengan Mbak Imbong dan mengingatkan Niki tentang bipolar. Apa itu bipolar? Bipolar adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah depresif atau tertekan ke tertinggi atau manik. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Dilansir dari Ciputra Medical Center, gangguan bipolar adalah penyakit kompleks yang kemungkinan berasal dari kombinasi faktor genetik dan non-genetik. Orang dengan bipolar dapat mengalami periode di mana suasana hati dan energinya normal. Tingkat keparahan saat periode terjadinya gangguan dapat berkisar dari sangat ringan hingga ekstrim, dan dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dalam jangka waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Seiring dengan episode manik atau depresi, pasien dengan gangguan bipolar mungkin memiliki gangguan dalam berpikir. Mereka mungkin juga memiliki distorsi persepsi dan gangguan dalam fungsi sosial. Tanda-tanda mania pada gangguan bipolar meliputi pikiran terputus dan sangat cepat kalap, keyakinan muluk, kegembiraan atau euforia yang tidak pantas, kemarahan yang tidak pantas, perilaku sosial yang tidak pantas, hasrat seksual meningkat, peningkatan kecepatan atau volume bicara, secara signifikan meningkatkan energi, penilaian yang buruk, kebutuhan tidur yang menurun karena energi tinggi. Seperti semua penyakit psikiatri pada umumnya, kita perlu menyadari bahwa kelainan bipolar dapat terjadi pada siapapun tanpa terkecuali, tanpa memandang tingkat pendidikan, status ekonomi, status rohani, maupun status sosialnya. Salah satu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk teman atau saudara yang dicurigai terdiagnosis bipolar adalah dengan just be there bersama mereka. Jadilah pribadi di mana mereka bisa bercerita dan berbagi waktu bersama tanpa mereka khawatir akan takut akan dicap atau dilabeli sakit jiwa. Sama seperti penyakit alergi, gangguan bipolar bila terkontrol dengan baik tidak akan mengganggu kehidupan dan aktivitas harian pengidapnya. Tentu terkontrol atau tidaknya kondisi ini tidak semata-mata bergantung dari diri pasien saja, tetapi juga dukungan dari lingkungan, terutama keluarga dan orang-orang terdekat.